Selamat pagi, Ibu. Pagi dok, Perkenalkan, saya Dokter Ari yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan iya dok, Ibu Siren ya? iya dok, Ibu Sirin, Sirin. Usianya 30 tahun ya, Bu? iya dok. Baik, Bu. Ibu ada keluhan apa ya, Bu? Ini dok, saya cuma mau cek kandungan saja. Oh, Ibu mau cek kandungan ya? Kalau boleh Iya dok, tahu, Ibu sebelumnya udah pernah hamil, Bu? belum dok, ini hamil pertama dok. Oh, ini hamil pertama ya, Bu? Iya dok, Kalau boleh tahu, riwayat perkawinan Ibu gimana ya, Bu? saya nikah 5 tahun lalu dok. Oh, 5 tahun yang lalu ya, Bu? Iya dok, Kemudian ada yang ingin saya tanyakan lagi, apakah janinnya udah mulai bergerak-gerak, Bu? sudah dok, rasanya seperti menendang-nendang. Oh, em, ada yang ingin saya tanyakan lagi, Bu. Apakah Ibu merasa akhir-akhir ini berat badannya tambah naik gitu, Bu? Iya dok, saya merasa berat badan saya bertambah dok. Tambah naik ya, Bu. Kemudian riwayat haid pertama dan haid terakhirnya gimana ya, Bu? Haid pertama saya tanggal 1 Desember dok, sampai tanggal 26 Desember. 26 Nah, Desember ya, Bu? iya dok, riwayat terakhir saya 26 Desember sampai 29, maaf dok, 26 Januari sampai 29 Januari dok. Oh, Januari ya, Bu. Iya Dan dok. kira-kira usia kehamilan Ibu sekitar 13 minggu ya, Bu? Oh, sudah 13 minggu ya dok. Ya, kemudian baik, Bu, dari hasil saya jawab tadi, saya akan melakukan pemeriksaan antenatal. Ini bertujuan untuk identifikasi kehamilan. Jadi Ibu selama pemeriksaan tidak usah khawatir karena ini tidak membahayakan bayi di dalam kandungan Ibu ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Sedia. Baik, Bu, silakan ya, Bu. Baik dok. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopard 1, 2, 3, dan 4. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai janin si ibu. Pertama-tama, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian, pemeriksa melakukan cuci tangan. Setelah itu, membuka baju pasien. Kemudian, menutup dengan kain pada bagian bawah pasien. Setelah itu, lakukan palpasi pada perut pasien. Lakukan palpasi sampai ke atas untuk menilai fundus uteri. Apabila konsistensinya kenyal, bisa dipastikan itu bagian bokong janin. Apabila konsistensinya keras, bisa dipastikan itu bagian kepala janin. Kemudian lakukan pengukuran mulai dari fundus uteri sampai ke simfisis pubis. Kemudian hasilnya catat di rekam medis. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopard 2. Tangan pemeriksa berada di bagian perut pasien, kemudian lakukan palpasi, kemudian rasakan apabila konsistensinya keras seperti papan, bisa dipastikan itu bagian punggung janin, dan apabila konsistensinya tidak seperti papan, bisa dipastikan itu ekstremitas janin. Kemudian lakukan pada sebaliknya, apabila konsistensinya tegas seperti papan, bisa dipastikan itu punggung janin, dan apabila konsistensinya tidak seperti papan, bisa dipastikan itu bagian ekstremitas janin. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopard 3. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bagian bawah perut ibu, bagian bokong atau kepala janin. Lakukan palpasi pada bagian perut ibu. Kemudian apabila konsistensinya keras, itu bisa dipastikan kepala janin, dan apabila konsistensinya kenyal, bisa dipastikan itu bagian bokong janin. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Leopard 4.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kepala janin sudah melewati pintu atas panggul ibu. Lakukan palpasi pada perut pasien. Lakukan palpasi hingga ke perut bawah, kemudian apabila sudah membentuk sudut, bisa dipastikan kepala janin belum melewati pintu atas panggul ibu, dan apabila tidak membentuk sudut, bisa dipastikan kepala janin sudah melewati pintu atas panggul ibu. Kemudian selanjutnya menentukan punggung janin. Kemudian apabila sudah ditentukan, lakukan auskultasi untuk menilai detak jantung pada janin. Kemudian hasilnya catat di rekam medis. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan tadi, semuanya masih dalam batas normal ya Bu, mulai dari palpasi, auskultasi, serta kondisi dan letak janin masih dalam batas normal ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada, Dok. Nggak ada ya Bu, sudah cukup jelas ya Bu? Cukup jelas, Dok. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik, Dok. Terima kasih.